Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel ini. Kali ini kita masih membahas tentang sub menu materi terhadap project desain multimedia interaktif yang kita buat, di mana kita akan memberikan materi terhadap tombol menu yang ada di dalam frame pengenalan narkotika yang telah kita buat, yaitu di sini ya. Kita jalankan terlebih dahulu dengan menekan Ctrl Enter. Di dalam menu materi ini kita udah membuat garisium untuk mengetahui istilah-istilah dalam pengenalan narkotika. Kemudian yang kedua adalah kita udah membuat button atau movie clip button ini ya. Kemudian yang ketiga kita udah menganimasikan button ini. Jadi seperti ini. Nah, tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan belajar memberikan materi atau penjelasan terhadap pengenalan narkotika ini. Oke, capcus langsung saja. Yang pertama kita pergi ke layar timeline, kemudian kita tentukan frame pengenalan narkotika, yaitu yang ini ya. Nah, langkah yang pertama kita masukkan gambar terlebih dahulu. File, import, kemudian import to library ya. Kemudian kita tentukan gambar yang sesuai atau gambar yang mendukung terhadap penjelasan pengenalan narkotika ini. Di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar, termasuk gambar tentang penjelasan ciri-ciri narkotika, jenis, sebab akibat narkotika, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian ingin menyeleksi semua gambar ini, maka cukup klik Ctrl A di keyboard, maka otomatis akan terseleksi semua. Kemudian selanjutnya klik open. Tunggu beberapa saat. Nah, kita lihat di menu library, scroll ke bawah. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian kita buat folder untuk mengategorikan bahwa ini folder gambar ya, di dalam folder materi ini. Oke. Kita buat gambar, kemudian kita kasih nama gambar materi. Kemudian kita seleksi gambar-gambar ini untuk dimasukkan ke dalam folder gambar materi yang telah kita buat. Gambar materi, kemudian ini juga masih ada ya. Seleksi lagi, masukkan lagi ke gambar materi. Kemudian ini HIV, kemudian untuk dampak narkobanya kita masukkan ke dalam folder materi ini. Masuk. Oke, jika dirasa semua udah masuk, kemudian langkah selanjutnya kita langsung ke sini ya, ke project untuk menjelaskan materi ini. Oke, ini saya hapus karena tidak diperlukan lagi. Kemudian selanjutnya kita masukkan di sini gambar background ya, gambar background transparan. Caranya adalah yang pertama klik rectangle tool, kemudian yang kedua pergi ke menu properties, kemudian atur skala sudutnya jika misalkan kalian ingin memberikan sudut lengkungan ya terhadap rectangle atau kotak yang kalian buat. Ini 15 ya. Ini 15. Kemudian kita klik ini semuanya oke. Kemudian selanjutnya kita drag ke sini seperti ini. Oke. Kemudian kita atur warnanya. Untuk warna ini shadow saya matikan, kemudian untuk warna background saya klik warna putih ke kuning-kuningan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita atur panjangnya menyesuaikan panjang dari stage ini ya. Kalau di sini panjangnya itu 480 dikali 800. Maka stage ini saya kasih 470 dikali 650. Enter.
Kemudian kita atur posisinya supaya di tengah ya, dengan klik elegant, kemudian klik ini. Nah, jika udah seperti ini, langkah selanjutnya kita ke atas sedikit. Nah, kemudian jika udah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita convert rectangle ini menjadi sebuah movie clip dengan cara tekan F8 di keyboard, maka akan muncul simbol convert to symbol seperti ini. Kemudian kita namai background materi, kemudian untuk tipenya itu movie clip, kemudian klik OK. Nah, udah jadi movie clip seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita atur transparansinya, pergi ke menu properties, kemudian pilih alpha. Nah, untuk alphanya di pertemuan sebelumnya kita memberikan alpha atau transparan di sini sebesar 75%. Kemudian enter seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita memasukkan materinya. Silakan kalian klik text tool di sini. Kemudian jika udah klik text tool, ditentukan juga untuk tipe teksnya. Di sini pakai classic tool. Kemudian untuk ininya saya pilih statistic text. Kemudian kita atur seperti ini. Selanjutnya silahkan pergi ke menu ini sketsa ya, atau storyboard yang telah kita buat. Di sini di sub menu materi itu ada pengenalan narkotika. Berarti ini kita copy segini. Kemudian jika udah seperti ini, ke tombol kembali ya, kembali ke menu materi. Oke, kita copy. Kemudian kita pergi lagi ke project yang sedang kita buat. Kita tentukan, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu ininya ya, jenis teksnya yang telah kita embed di pertemuan selanjutnya. Di sini ada teks judul dan font. Kalau untuk teks judul saya udah memilih judul atau font tulisan Denmark. Kemudian untuk fontnya itu elegant ya, seperti ini. Jika udah diklik seperti ini, kemudian edit, paste center. Nah, seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita atur warnanya menjadi warna abu-abu. Ini bebas aja ya untuk warnanya, dan untuk size-nya itu saya kasih 20. Enter. Kemudian untuk selanjutnya saya rata kiri dan kanan atau justify di sini. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita atur posisinya supaya di tengah. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan judul di sini ya, pengenalan narkotika di sini. Kita kembali lagi ke dalam skenario yang telah kita buat, kemudian kita copy ini. Kembali lagi ke project, klik text tool, kemudian tentukan juga fontnya. Maaf, klik dulu di sini, kemudian pilih font judul, kemudian edit, paste center seperti ini. Selanjutnya kita blok dengan menekan Ctrl+A. Atur size-nya menjadi 22. Enter. Atau jika kurang besar kita tambah ya, menjadi 24. Enter. Menjadi 24. Kemudian kita atur posisinya supaya di tengah. Klik dulu ini selection tool. Kemudian kita atur supaya di tengah seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk langkah yang terakhir dalam pengenalan narkotika, kita masukkan gambar di sini ya. Kita masukkan gambar FUM di sini. Klik library, kemudian pilih
gambar materi, kemudian kita masukkan pengenalan narkotika. Mana? Oh, ini nih ya, yang ini pengenalan narkoba atau narkotika, kita masukkan ke sini. Oke, kita perkecil dengan menekan transform tool di sini, klik, kemudian agar presisi kita sambil tekan shift kita perkecil seperti ini. Ini kita ke bawahin lagi dikit untuk tulisannya. Nah, kayaknya segini, ini juga sama ya. Terus supaya tidak seperti ini, yang atas ikut ya, ikut mengecil dan membesar, maka ini kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian kita drag seperti ini. Jadi tidak ikut ya, tidak ikut. Shift kita tarik lagi ke atas sedikit. Oke, selanjutnya kita ke bawahin lagi dikit, atur posisinya supaya di tengah seperti ini. Oke, kita berikan garis di sini ya, menggunakan line ini, menggunakan line tool. Oke, klik di sini, kemudian klik lagi di sini seperti ini. Kemudian kita atur di sini. Saya tetap tidak akan memberikan warna. Nah, di sini saya kasih warna hitam atau abu-abu ya, abu-abu seperti itu. Oke. Klik, nah seperti ini ya. Kemudian kita perbesar supaya tampilannya jelas ya, dengan menekan Ctrl plus di keyboard. Kemudian kita scroll ke atas agar tampilan tangan seperti ini, maka kalian klik space di keyboard, kemudian scroll ke atas seperti ini. Nah, kita samakan ini dengan garis ini ya. Ini panjangnya itu 470, maka kita samakan garis ini menjadi 470. Enter. Kemudian kita atur posisinya di tengah seperti ini. Nah, jadi sama ya. Ini sama, ini kurang ke atas sedikit. Oke, kita fit ini window lagi atau show frame untuk scale view-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter di keyboard. Klik menu materi, kemudian kita klik pengenalan narkotika. Nah, udah muncul ya. Udah muncul seperti ini untuk pengenalan narkotika. Kenapa saya tidak kasih scroll bar atau scroll pen di dalam pengenalan narkotika ini? Karena halaman, gambar, atau teks yang ditampilkan di sini hanya segini. Jadi mungkin kalau untuk di video selanjutnya yang jenis-jenis golongan narkotika, pembahasannya pasti akan sedikit banyak. Maka kita akan menggunakan scroll pen atau scroll bar seperti ini, atau scroll pen untuk menampilkan teks dan gambar untuk men-scroll jenis-jenis narkoba. Kalau ini pengertian narkotika hanya segini. Kemudian kita lihat lagi di storyboard yang telah kita buat. Untuk pengenalan narkotika, ini materinya, kemudian musik latar, nanti kita masukkan terakhir ya. Oke, udah. Kemudian di sini juga ada tombol kembali ya. Ini tombol kembali ke menu materi. Oke, di sini juga di dalam project yang sedang kita bangun juga ada tombol kembali. Seperti ini. Atau kita kembali khusus untuk tombol kembali dalam menu materi, kita scroll ke bawah seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke project yang sedang kita bangun.
Ini kembali lagi ke timeline. Nah, ini kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, kita simpan di sini. Kemudian ini kita perbesar lagi, klik transform tool atau tekan key di keyboard seperti ini. Ke bawahin lagi dikit. Perbesar CTRL plus di keyboard. Kita atur ya supaya sama. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita jalankan lagi dengan menekan CTRL enter di keyboard. Klik menu materi, pengenalan narkotika. Nah, udah ini di bawah ya. Klik. Nah, udah ke menu lagi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih setelah menonton video ini. Saksikan juga video selanjutnya yang akan membahas jenis-jenis golongan narkotika, di mana kita akan menggunakan scroll pen dalam penjelasan materi jenis-jenis golongan narkotika ini. Terima kasih, temukan tipsnya, sampai jumpa.